Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum semuanya. Eh, saya Hendo Mulyato. Ini saya akan coba untuk sedikit membagi, ya bukan membagi sih, ya untuk sharing pengetahuan lah tentang penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah. Ya, biasanya saya ngambil dari Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Kita nggak akan bahas terlalu detail di kesempatan kali ini, tapi mungkin kita bahasnya sedikit aja tentang di bagaimana sistem pengolahan limbah itu penting dan apa-apa aja sih yang mesti disiapkan, yang pertama kali disiapkan untuk pengolahan air limbah itu gitu, menurut Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Tidak terlalu detail tapi sesuai dengan permen ini gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inilah yang bisa menjadi tambahan pengetahuan lah ya bagi kita semua. Mudah-mudahan juga bisa menjadi ladang amal dan untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Ya, baik, kita mulai aja. Nah, ini potret kondisi air limbah di Indonesia saat ini. Kenapa ini penting? Karena di Indonesia ini masih banyak nih sebenarnya BABS. Apa itu BABS? Buang air besar sembarangan. Ini seperti yang kita lihat di WC-WC helikopter, di bantaran sungai, ataupun sekarang itu di tempat yang terbuka gitu. Ya, seperti di hutan, di mana-mana gitu. Terus mandi cuci di sungai yang notabene di sini coba kita lihat ada si WC helikopter tadi gitu. Terus ada pun yang sudah menggunakan tangki septik tapi penyedotan tinjanya masih menggunakan penyedotan tinja swasta yang dibuangnya ke tempat-tempat ilegal atau ya badan-badan sungai yang sebenarnya tidak boleh dibuang ke sana langsung gitu. Karena ya sama aja akan mencemari. Dan ada pun yang sudah terbangun juga tidak dirawat. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Kenapa ini penting? Karena berdampak ke kesehatan kita gitu. Yang pertama tuh stunting, diare dan lain-lain. Ya, kurangnya sanitasi serta kebersihan diri di lingkungan kita tuh banyak turunannya gitu. Turunan yang paling utamanya tuh di sakit diare, kolera, tifoid, demam gitu. Terus nanti ada kemungkinan untuk stunting di tahun-tahun berikutnya, di 25 tahun, 20 tahun. Dampaknya mungkin tidak akan dirasakan secara langsung, tapi nanti ada stunting. Stunting itu apa? Nanti kita bisa dicari tahu lebih lanjut, tapi secara umumnya itu perkembangannya tidak seperti perkembangan manusia ini, tidak seperti perkembangan pada umumnya, bisa lebih pendek dan enggak hanya lebih pendek, maaf ya teman-teman yang saya juga pendek sih sebenarnya ya, tapi penurunan fungsi otak gitu, lebih ke penurunan daya pikir. Nah, ini dampak, ini kondisinya. Ini kondisi tahun 2019 datanya ya. Saya belum dapat data terbaru. Ini mohon maaf teman-teman. Ini 14.000 ton tinja per hari mencemari badan air. Yang badan air itu 75% sungai di Indonesia udah tercemar sebenarnya. Nah, karena langsung dibuang ke badan sungai, jadi air tanahnya juga ikutan tercemar, baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kebanyakan masih dipakai di Indonesia ini sebagai sumber mata air utama. Terus masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan karena air minum tadi air tanah dangkal dan air tanah dalam ini udah tercemar gitu. Jadi mau nggak mau ya ke sistem perpipaan atau ya beli galonan. Terus efeknya lagi kalau masih memakai sumber air tercemar ini bayi meninggal karena diare dan potensi kerugian karena yang ditimbulkan oleh memburuknya kesehatan.
seperti itu. Nah, untuk air limbah ini, untuk penyelenggaraan air limbah ini kita bagi dua, yaitu air limbah kakus dan air limbah non kakus. Itu ada black water dan grey water, kita bagi dua karena pengolahannya juga beda. Ini menurut Permen PUPR nomor 4 tahun 2017 yang menjadi landasan pembahasan kita. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik dibagi menjadi dua, air limbah kakus yaitu black water dan air limbah non kakus grey water. Yang akan kita bahas lebih dalam itu air limbah kakus atau black water. Ya, pengolahan air limbah domestik termasuk dalam salah satu SPM sebenarnya, diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam hal Pemda tidak mampu memenuhi SPM-nya, Pemda dapat meminta bantuan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengadakan infrastruktur pengolahan air limbah. Tapi pengelolaan dan perawatannya tetap tanggung jawab Pemda. Jadi penganggaran APBD tetap ada di sana untuk maintenance dan operasionalnya. Oke. Nah, selanjutnya air limbah ini dikelola di sistem pengolahan air limbah atau kita singkat dengan SPALDE. SPALDE ini perlu diingat, SPALDE ini harus dipisah dari sistem drainase. Sistem drainase ya, terpisah dari sistem drainase atau terpisah dari badan air. Ya. Kenapa terpisah? Karena kita tadi menghindari pencemaran ke badan air, yang mana kalau dari drainase kan langsung ke saluran ya, langsung ke saluran, nanti langsung ke badan air, nanti percuma aja gitu. Nah, SPAL ini kita bagi dua, ada SPAL DS ya, itu setempat, dan ada yang SPAL DT. Dasar pemilihannya apa? Dasar pemilihannya adalah, kita lihat di step selanjutnya ya, ini dasar pemilihannya. Yang pertama itu ada daerahnya, ada apakah daerah pemukiman. Jika tidak, langsung masuk ke, mohon maaf, saya pindahkan dulu sedikit. Nah, ya. Langsung ke, kalau dia tidak, dia kawasan tertentu, masuk ke SPAL DT kawasan tertentu. Terus kalau misalnya dia iya, nah kita lihat lagi kepadatan penduduknya, apakah kepadatan penduduknya lebih besar dari 15.000 juta jiwa per kilometer persegi. Jika tidak, masuk ke SPAL DS. Jika ya, kita lihat lagi kedalaman air tanah. Muka air tanahnya lebih kecil dari 2 meter. Ya, kalau misalnya muka air tanahnya dangkal sekali, itu nggak mungkin kan untuk yang SPAL DT gitu, langsung kita masukkan ke SPAL DS. Permeabilitas tanahnya, permeabilitas tanah itu penyerapan air ke tanah ya teman-teman ya. Ya, jika penyerapannya lebih besar dari 5 kali 10 pangkat min 4 meter per detik, ya itu masuk ke jika tidak, itu masuk ke SPAL DS gitu. Jika ya, kita lihat lagi kemampuan pembiayaan Pemdanya. Jika pembiayaan Pemdanya kurang, kita masukkan ke SPAL DS yang pembiayaannya lebih rendah. Terus untuk peningkatan kualitas, nanti kita masukkan ke, untuk kalau SPAL DS-nya udah penuh nih, udah tidak mampu menampung lagi ininya pada penduduknya, kita masukkan nanti ke SPAL DT skala perkotaan atau SPAL DT skala pemukiman. Nanti juga dilihat ke kemiringan tanahnya. Kemiringan tanahnya nggak masuk, ya gimana mau ngalir kan ya. Kalau yang terpusat itu sistem perpipaan teman-teman. Kalau yang S tuh yang setempat tuh, jadi dia di satu tempat, nanti ada truk yang ngangkut kayak yang truk tinja yang biasa-biasa kita lihat tuh di inilah sedot rumput tinja. Oke, next. Nah, ini konsep pengolahan air limbah domestik
di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Nih, ini sistem pengolahan air limbah domestik setempat, SPAL DS, ini ada SPAL DT. Ini sub sistem pengolahannya ada yang skala individual dulu, ini tangki septik, ini ada skala komunal, dan ini MCK komunal ya. Kalau ini sub pengangkutannya itu ada truk tinja tadi yang saya bilang, dan pengolahannya tuh kita memakai IPLT. Kalau untuk SPAL DT itu perpipaan, jadi pipa tinja, pipa non tinja, bak penangkap lemak, pipa fosil, bak kontrol, dan lubang inspeksi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di detail engineering desainnya. Nah, ini pengumpulannya nanti dari pipa-pipa tinja ini ada dari bak kontrol juga, nanti disalurkan di satu saluran dari rumah-rumah tadi, salurkan ke pipa retikulasi namanya. Terus pipa retikulasi masuk ke pipa induk. Terus ya sarana-prasarananya nanti ada manhole, stasiun pompa untuk menjaga agar si pipa itu tidak mandek gitu atau tidak kesumbat gitu. Manhole tuh untuk kontrolnya. Nah, nanti dari pipa induk nih masuk ke IPALD, skala perkotaan atau skala pemukiman atau skala kawasan tertentu. Nah, sesuai dengan kriterianya yang tadi yang sudah kita jelaskan. Nanti udah ada lumpurnya, airnya disalurkan ke badan air, tentu sudah sesuai sama ini, sama peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya. Nah, nanti lumpurnya diolah atau bisa dijadikan nanti pupuk karena sudah aman. Oke, next. Nah, untuk perencanaan SPAL lebih dahulu tuh kita membagi kategori kota ini, apakah kota atau kabupaten itu termasuk kota besar, kota sedang, kota kecil, atau atau kota kecil gitu. Untuk apa dibagi? Untuk kita perlunya rencana seperti apa sih gitu? Apakah perlu rencana induk atau master plan ya? Atau outline plan atau SSK aja cukup gitu. Nah, bagaimana kita melihat dia kota besar, kota sedang, atau kota kecil? Ini ada di sebenarnya ada di standar kota ya. Standar kota di perencanaan wilayah kota itu ada ukuran jiwanya. Ukuran jiwa untuk kota besar, ukuran jiwa untuk kota sedang, atau ukuran jiwa untuk kota kecil. Untuk kota besar kita butuh rencana induk dan studi kelayakan lengkap, baru nanti masuk ke DED-nya. Sedangkan untuk kota sedang kita nggak butuh rencana induk, cuma outline plan dan studi kelayakannya nggak harus yang lengkap, hal yang sederhana aja. Untuk kota kecil kita cuma butuh SSK, strategi sanitasi kota atau kabupaten, dan justifikasi teknis dan biaya. Nah, setelahnya itu kita bikin yang namanya detail engineering design atau rencana teknis rinci, baru ke penerapannya nanti. Oke, kita ambil satu contoh ya, contoh perencanaan. Kita ngambilnya di sini mungkin di kota besar aja yang lebih kompleks. Rencana induk, ada rencana studi kelayakan, DED, sama penerapan. Oke, nah kita ambil di kota besar. Oke, yang pertama yang diperlukan di kota besar itu rencana induk, yang kedua studi kelayakan di sini studi kelayakan lengkap ya. Yang ketiga itu ada perencanaan teknis rinci. Apa-apa aja sih yang perlu disiapkan di ini, atau apa-apa aja yang perlu kita ketahui dulu gitu. Sebelum nanti akan kita bahas satu persatu. Kita bahas secara umum dulu. Nah, rencana induk kita coba bahas poin per poinnya. Rencana induk atau biasa disebut master plan itu berfungsi sebagai landasan atau pedoman pengembangan dan operasional penyelenggaraan SPAL D ya, bisa SPAL D, bisa SPAL kawasan nasional dan lain-lain. Itu juga perlu master plan ya, berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor lain yang terpadu ini menyangkut sektor persampahan, sanitas, sektor drainase, sektor air bersih, dan pengolahan limbah lainnya. Cakupannya tadi itu ada rencana induk kabupaten kota, lintas kabupaten kota, lintas provinsi, kawasan strategis nasional.
Nah, kedudukannya itu dia harus jalan gitu loh teman-teman, sama kebijakan nasional, provinsi dan kota. Apa aja kebijakan nasional itu, kebijakan spasial, kebijakan sektoral program, kayak kebijakan Kementerian Kesehatan, kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum, kebijakan kementerian lain-lainnya gitu, kementerian dalam negeri, mungkin juga pariwisata kalau misalnya tempat strategis pariwisata. Terus kebijakan di RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota, dan nanti ya harus juga sesuai sama RPIJM-nya. Kenapa harus sesuai? Nanti kita harus netapkan nih di sini, netapkan yang namanya posisi spalde S-nya. Ya, posisi tempat pengolahannya, yang itu tuh udah di-define di RT/RW kabupaten kota, dan RT/RW kabupaten kota ini merupakan bagian dari RT/RW provinsi yang merupakan juga bagian dari kebijakan spasial berskala nasional. Seperti itu. Oke, periode perencanaannya. Jadi ada tiga periode. Periode pertama tuh jangka pendek atau mendesak. Periode kedua tuh jangka menengah, itu 5 tahun, jangka pendek tadi 1 tahun, dan periode jangka panjangnya itu periode 20 tahun. Ini berdasarkan ini nanti kita proyeksikan penduduknya selama 20 tahun. Kita siapkan lahannya dan keperluan lainnya untuk 20 tahun, tapi mungkin pengolahannya kita bisa siapkan untuk 5 tahun dulu gitu. Atau kalau misalnya mendesak, kita siapkan untuk 1 tahun dulu. Ya, sedangkan untuk ya dilakukan juga peninjauan ulang per 5 tahun. Ini kayak RT/RW ya teman-teman ya. Kayak muatannya tuh ada dua, ada rencana umum sama rencana pengolahan rencana sistem pengolahan air limbah. Apa aja ininya, apa aja isinya. Nah, rencana umum itu berisi evaluasi kondisi kota dan kawasan, evaluasi kondisi existing SPAL, program dan kegiatan pengembangan, kriteria dan standar pelayanan, rencana keterpaduan program sanitasi, rencana pembiayaan dan pola investasi, rencana pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, rencana pemberdayaan masyarakat. Sedangkan rencana sistemnya, apakah sistem yang digunakan adalah yang terpusat ataupun yang setempat. Ini kalau yang terpusat, unit pelayanannya apa, unit pengumpulannya apa, unit pengangkutannya apa, unit pengolahannya apa, unit pengolahan akhirnya apa gitu. Dan kalau untuk setempat, unit penampungan unit penampungan tinja setempat, sarana pengangkutannya apa, instalasi pengolahannya apa, dan teknologinya apa dan di mana gitu. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan penyusunan rencana induknya. Oke. Mungkin nggak terlalu lama ya kalau misalnya kita jelaskan satu lagi. Ya, jelaskan singkat aja. Satu lagi tentang si apa tadi setelah ini, studi kelayakan ya. Kenapa studi kelayakan ini penting untuk dilakukan? Ya, kita simak. Kita coba diskusi sedikit ya. Studi kelayakan pengembangan SPALDE adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALDE di suatu wilayah pelayanan, ditinjau dari aspek teknis, keuangan, dan ekonomi. Jadi ditinjau dulu nih dari teknisnya tuh bisa atau enggak gitu, dari keuangannya dan ekonominya bisa atau enggak, sosial budayanya juga ditinjau, dan juga di lingkungannya ditinjau juga. Kenapa diperlukan studi kelayakan lebih dahulu? Nanti kalau misalnya langsung di-DED-kan gitu, kita nggak tahu apa yang mau dibangun, teknologi apa yang mau dipakai, itu sosial budayanya bagaimana gitu. Nggak mungkin kita
melakukan semua persiapan itu di tahap DD yang harusnya kita fokus ke konstruksinya gitu atau ke sistemnya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita bangun, baru kita rencanakan untuk bangun, baru kita mulai bangun. Nah, maksud dan tujuan studi kelayakan. Maksud studi kelayakan di sini adalah itu agar pemerintah pusat dan daerah memiliki acuan teknis dalam melaksanakan perencanaan pengembangan SPALD berdasarkan hasil pengkajian teknis, keuangan, ekonomi, dan lingkungan terhadap kegiatan bangunan SPALD. Tujuan penyusunan studi kelayakan itu pelayanan air limbah domestik yang kontinu, perlindungan pemukiman dari pencemaran air limbah domestik, pengolahan air limbah domestik dan untuk memenuhi baku mutu efluen air limbah domestik, mengidentifikasi lembaga dan SDM untuk menyelenggarakan SPALD, pelayanan air limbah domestik yang terjangkau oleh masyarakat atau pengguna layanan, teridentifikasinya risiko lingkungan dan rencana mitigasi terhadap risiko lingkungan dari kegiatan pengembangan SPALD. Walaupun nanti kita ada UKL ataupun AMDAL ya teman-teman ya, tapi di sini kita bahas sedikit dulu tentang risiko lingkungan dan rencana mitigasinya. Lanjutnya untuk mengidentifikasi biaya dan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan SPALD ini. Nah, studi kelayakan ini tadi yang kita lihat berdasarkan pembagian kota tadi ada 3, studi kelayakan lengkap, studi kelayakan sederhana, dan justifikasi teknis dan biaya. Justifikasi teknis dan biaya ini untuk kota kecil ya. Nah, di studi kelayakan ini ada beberapa tahap juga yang mesti dilalui. Pada tiap persiapan, pengkajian kelayakan teknis berdampingan dengan analisis risiko lingkungan, baru nanti terakhir pengkajian kelayakan keuangan dan ekonomi. Nanti dia setelah teknisnya layak, lingkungannya layak, misalnya keuangan dan ekonominya layak, nggak layak, nanti bisa dibalik lagi. Oh, mungkin teknisnya perlu diubah, atau mungkin lingkungannya mungkin perlu dipindah atau yang lainnya. Keuangan dan ekonomi juga nanti bisa dipetakan. Misalnya keuangannya untung, ekonominya untung, bisa kita lempar ke sektor swasta, atau keuangannya untung, ekonominya rugi, masih bisa kita lempar ke sektor swasta. Dalam hal keuangannya rugi atau keuangannya nggak balik modal, kita harus, padahal ekonominya untung nih, kita harus masukkan ke sana APBN ataupun APBD gitu. Kalau keuangannya rugi dan ekonominya rugi, ya itu nggak layak dilakukan. Ya, untuk apa kita bikin DED-nya gitu? Untuk apa kita bikin infrastrukturnya? Kalau misalnya di keuangan rugi, di ekonomi rugi, yang biaya kesehatan juga dihitung di ekonomi ini gitu. Jadi kan dia nggak layak. Nah, makanya perlu dilakukan studi kelayakan dulu supaya kita nggak bangun asal-asalan. Nah, ini untuk tahap-tahapannya. Tahap persiapan itu ada pembentukan tim penyusun studi kelayakan dan penyamaan persepsi dulu tentang penyusunan studi kelayakan. Jangan nanti persepsinya beda-beda gitu. Ada yang persepsinya ke lingkungan aja, ada yang persepsinya ke teknis aja, ada yang ke keuangan sama ekonomi aja, tapi harus sinkron antara empat-empatnya itu gitu. Nah, ini pengkajian kelayakan teknis, ada rencana teknik operasionalnya, kebutuhan lahannya, kebutuhan air, kebutuhan energi, kemudahan dan keandalan konstruksi, kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan, kemudahan suku cadang, umur teknis, kebutuhan sumber daya manusia. Sedangkan untuk aspek lingkungan itu ya pencemaran udara, ini sedikit aja dibahas ini secara umum aja ya teman-teman ya. Terus pencemaran air permukaan dan air tanah dalam, pencemaran tanah, kebisingan, lalu lintas, kesehatan dan keselamatan manusia, dan estetikanya. Nah, ini pengkajian kelayakan keuangan dan ekonomi. Biaya investasi yang diukur itu biaya investasinya, manfaat keuangannya, biaya pengoperasiannya, dan biaya pemeliharaan SPALD-nya.
serta manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini dihitung semuanya, mulai dari manfaat jangka pendek ya, berkurangnya kasus kematian, berkurangnya kasus kasus penyakit dan lain-lainnya, terus peningkatan peningkatan pengurangan pengangguran, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, perlindungan lingkungan. Ya, ini harus memperhatikan juga tahun proyeksinya. Tahun proyeksi yang diambil yang jangka panjang tadi 20 tahun. Selain itu, kajian harus membandingkan selisih seluruh biaya investasi termasuk penyusutan aset juga dengan keuntungan dan manfaat yang didapat, yang untuk lebih mudahnya dinilai dan dikonversikan ke mata uang. Ya, mungkin segitu dulu. Kalau untuk DED mungkin kita bahas di pertemuan atau di kesempatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ada saran-saran saya terima. Kalau ada kurang dan salah saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.